Salam, selamat bertemu kita kembali dalam channel ini, channel Langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang untuk menafsirkan, merenungkan apa yang menjadi evangelium tanggal 29 September tahun 2024 ini, yang kita sebut juga minggu ke-18 setelah Trinitas, yakni dari Markus 9 ayat 38 sampai ayat 50. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan siapa yang belum mensubscribe, saya mohon dengan rendah hati agar disubscribe, sehingga dengan demikian persahabatan kita semakin luas. Maaf, memang channel ini tidak kita monetisasi, dan semuanya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih agar dapat dikerjakan selanjutnya dalam usia yang semakin tua. Untuk memulai permenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan yakni dari Markus 9 ayat 38 sampai ayat yang 50. Marilah kita baca apa yang dituliskan oleh Markus di sana. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kemudian di siang berikut, siapa yang menyesatkan orang? Apa risikonya? Dan tentang garam, sehubungan dengan bahwa kamu adalah garam dunia. Ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ada ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar,
dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus mau juga meminjamkan kuasanya kepada orang yang di luar kelompok murid-muridnya, kuasa untuk mengusir setan demi namanya. Karena tidak mungkin seseorang mampu mengusir setan demi nama Yesus kalau Tuhan Yesus tidak menganugerahkan, tidak memberikan kuasa seperti itu kepada orang tersebut. Walaupun dia masih belum masuk di dalam lingkar kumpulan pengikut Yesus. Dan murid tidak mengetahui akan hal itu. Seolah-olah hanya mereka saja yang diberikan, dianugerahi kuasa mengusir setan, sebagaimana sewaktu Yesus menyuruh mereka memberitakan bahwa kerajaan Allah telah datang di dunia, ke kampung-kampung di sekitar mereka berada. Mengapa murid-muridnya harus mencegahnya? Karena tidak tahu bahwa kuasa Yesus juga diserahkan, diberikan, dianugerahkan kepada mereka itu. Kalau muridnya tahu akan hal itu, ya memang, karena Tuhan Yesus, guru kita, memberikan kepada mereka kuasa gitu aja. Mencegah orang-orang yang melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh para murid Yesus, yakni mengusir setan. Itu berarti mencegah kuasa Yesus dialirkan kepada orang lain, dan sekaligus mencegah dikenal orang lain kerajaan Tuhan itu. Setelah muridnya melapor bahwa mereka mencegah, Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka agar mereka jangan mencegah. Ya, karena apa? Kalau seorang yang belum menjadi pengikut Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu berarti bahwa dia telah ikut dalam pekerjaan pengusiran setan dari dunia ini. Dan itu harus dibiarkan terus agar berlangsung sedemikian rupa tanpa ada pencegahan. Biarlah seluruh isi bumi mampu menggunakan kuasa Yesus yang mengusir setan itu dari setiap manusia, dari setiap tempat, agar dunia bersih dengan penguasaan setan-setan. Karena kalau dunia ini dapat bersih dari kuasa-kuasa setan, itu berarti dunia mengalami kedamaian, ketenangan, dan kekhusyukan dalam bertuhan
kekusukan dalam beragama dan menganut kepercayaan. Jadi khotbah ini mau mengajak semua orang Kristen agar juga mendoakan jangan mencegah orang-orang non-Kristen mampu melakukan pekerjaan mengusir setan dari lingkungan hidupnya, dari dirinya, dan dari diri orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka itu menjadi kawan-kawan seperti dikatakan Yesus bahwa masih ada domba-domba lain selain yang ada di dalam kandang yang di hadapannya. Masih ada domba lain, kumpulan domba lain yang turut digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen, pengikut Yesus tidak boleh egois dalam hal penggunaan kuasa mengusir setan. Bahkan harus mendidik orang juga untuk mampu mengusir setan. Itu terhitung sebagai mujizat. Makanya tidak seorang pun yang dapat melakukan mujizat dalam nama Yesus tiba-tiba mengutuki Yesus. Mereka itu bukan ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala seperti di Yerusalem. Sebentar seolah-olah berkawan dengan Yesus dan besoknya sangat memusuhi Yesus. Bukan begitu. Tapi orang-orang yang dapat menggunakan kuasa mengusir setan itu akan selamanya menjadi teman sekerja Yesus Kristus, walaupun tidak sekandang dengan para murid-muridnya. Siapa yang tidak melawan para murid Yesus, itu adalah kawan, berada di pihak Tuhan Yesus Kristus. Makanya dengan mereka hubungan yang baik, kerjasama yang baik, terutama dalam pengusiran setan-setan dalam segala jenisnya, setan dalam arti seluas-luasnya harus dibina kerjasama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kalau kita orang Kristen pengikut Kristus kehausan, ya, disuguhi secangkir air oleh orang yang bukan pengikut Kristus, kita tidak perlu mengatakan air yang diberikannya itu sebagai haram. Tidak seperti pengikut agama yang lain, ya. Bantuan bencana alam pun dikatakan haram kalau Kristen yang memberikan. Air secangkir pun dikatakan haram walaupun dia sudah sangat haus kalau Kristen yang memberikan. Dan makanan yang dimasak oleh orang Kristen dikatakan haram, ya, kalau Kristen yang memasak. Kita tidak demikian. Soal makanan, soal minuman yang sehat, walaupun bukan kita yang memasak menyediakan, tidak perlu kita tolak. Dan oleh karena kebaikan mereka, Yesus juga tidak mengatakan sia-sia kebaikan mereka itu. Pasti menurut agamanya mereka mendapat pahala, dan menurut kita pun mereka mendapat pahala. Makanya ajaklah semua pengikut-pengikut agama yang lain untuk turut berbelas kasihan, untuk turut memberikan air seteguk kepada pengikut Kristus, kepada yang kehausan, agar mereka mendapat pahala yang berlipat-lipat. Jadi kita sangat beda dengan penganut agama lain yang banyak mengharam-haramkan. Kita semua, kalau yang diciptakan Tuhan,
apalagi diberikan Tuhan, tidak beracun, tidak basi, ya, sehat, semuanya itu halal bagi pengikut Kristus Yesus, ya. Yang utama untuk kita cegah adalah agar tidak ada yang menyesatkan di antara kita dan tidak ada yang sesat. Apalagi menyesatkan anak-anak kecil. Kita tahu anak-anak kecil itu yang lahir terutama di dalam keluarga pengikut Yesus Kristus sudah terhitung sebagai orang-orang percaya. Makanya jangan ada dalih kawan-kawan mengatakan, untuk apa dibaptis anak-anak? Mereka itu belum percaya katanya. Siapa yang lahir di dalam keluarga Kristen, keluarga pengikut Yesus, sudah terhitung sebagai yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya anak-anak itu tidak boleh disesatkan. Banyak metode sekarang untuk meraih anggota dengan terlebih dahulu menyesatkan anak-anak Kristiani. Hati-hati, karena anak-anak itu yang dapat nangis-nangis mengajak orang tuanya mengikut penyesat itu. Ya, jadi kita harus waspada juga, ya. Dan kita tentu saja jangan menyesatkan anak-anak kecil yang ada di lingkungan kita. Kita harus mengajari mereka dengan ajaran yang sehat, yang benar, hingga dewasa. Dewasa di dalam iman, percaya yang benar, seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa rupanya? Makanya guru-guru sekolah minggu kita jangan sampai ada menjadi pengajar sesat. Harus diawasi, harus diperhatikan, ya. Juga tontonan-tontonan di YouTube, ajaran-ajaran di YouTube yang menjadi ajaran sesat kepada anak-anak kecil yang telah bisa membuka YouTube, jangan sampai dirasuki oleh ajaran sesat tersebut. Karena sangat hebat sekarang ini di YouTube mau mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah, hanya nabi biasa. Dan dikatakan Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan orang lain yang disalibkan. Banyak pengajar sesat sekarang di YouTube, di medsos-medsos mengatakan bahwa Yesus itu tidak naik ke surga, ataupun kalau disalibkan, tidak disalibkan tetapi melarikan diri dan naik ke surga. Semua itu ajaran sesat. Ajaran yang benar adalah sebagaimana terkandung di dalam Alkitab kita. Itu yang harus diajarkan. Dan kalau ada memang ajaran-ajaran sesat, ya, di medsos-medsos, di YouTube, kalau kita tidak bisa menangkap orangnya untuk diikat batu di lehernya untuk dibenamkan ke laut, YouTube-nya yang harus dibenamkan, medsosnya yang harus dibenamkan. Kita harus protes agar mereka melarang siaran-siaran yang menyesatkan anak-anak. Sekarang ini banyak sekali metode orang untuk menyesatkan anak-anak kecil, termasuk anak-anak yang atau orang-orang seperti kepercayaan seperti orang anak-anak kecil yang masih memerlukan makanan susu walaupun tubuhnya sudah dewasa. Makanya harus kita lindungi mereka semua, jangan sampai ada yang menyesatkan mereka. Dan kita harus tegas di sana, ya. Orang tua harus tegas. Seperti saya katakan, demi mencegah adanya ajaran-ajaran sesat merasuki anak-anak kita, merasuki diri kita yang masih lemah. Alat-alat medsos kita seperti HP Android itu harus disimpan
waktu malam. Harus ada jam waktu untuk menggunakannya, dan penggunaannya pun harus untuk tertentu. Jangan hanya nonton-nonton, dengar-dengar cerita begitu saja. Harus dalam rangka mencari ilmu, mencari iman yang benar, dan untuk itu harus ada tuntunan-tuntunan dari para sintua, dari guru jemaat, dan juga terutama dari pendeta. Tidak ada salahnya kalau pendeta mengumumkan di gereja, siaran ini, siaran ini, siaran ini bisa ditonton. Siaran sana, siaran sana, siaran sono, tak usah ditonton karena menyesatkan. Harus gitu, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, terutama dengan diri kita agar tidak menyesatkan. Tidak salah langkah, tidak salah lihat, dan tidak salah ambil. Ada 3 bagian tubuh di sini katanya yang harus dibuang dari diri kita kalau menyesatkan. Yaitu tangan, udah itu kaki, udah itu mata. Banyak pengerja gereja yang menerapkan firman ini terhadap keanggotaannya di gereja, di jemaat. Kalau ada jemaatnya yang nakal, yang seperti kambing liar, ya, menedaki kemana-mana, mendugui kemana-mana, menerjangi kawanda, baik secara kata-kata maupun secara tindakan fisik, ya, pelayan gereja terus mengatakan orang seperti itu sudah sesat, harus dipenggal, dibuang, dipecat, diekskomunikasi katanya. Ya, memang Tuhan Yesus tidak melarang ada ekskomunikasi dan pemenggalan bagian-bagian tubuh Kristus sedemikian. Tetapi ada jenjang-jenjangnya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau dikatakan seorang berdosa, dimulai dulu secara 4 mata, sudah itu dengan 6 mata, sudah itu dengan 12 mata, bertemu untuk menasehatinya. Dan kalau tidak ternasehati lagi, bertemu dengan seluruh jemaat, barulah dipenggal dari jemaat itu. Kalau dengan diri sendiri, kalau tangan kita mencuri atau berbuat jahat, nakal, tidak ada lagi sekarang yang mutilasi. Undang-undang negara yang mengadakan hukuman penggal tangan terhadap pencuri sudah dilarang oleh undang-undang internasional. Tidak boleh lagi tadi. Sedangkan hukum cambuk juga tidak boleh lagi. Ya, hukum salib tidak boleh lagi. Hukum siksa tidak boleh lagi kepada penjahat-penjahat. Jadi bagaimana dengan tangan kita kalau dia jahat, kalau dia nakal? Kita dilarang untuk memenggalnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, penggal aja katanya. Ya, mana yang dipatuhi sekarang? Yang dipatuhi dua-duanya. Kita penggal tangan kita ini dari ketindakan kejahatannya. Dan kalau sudah ketahuan tangan kita ini jahat, kita bertekad untuk tidak lagi jahat. Dan tidak harus dipotong baru tidak jahat. Jadi kita patuh kepada perintah Tuhan, kita patuh terhadap hukum internasional. Ya. Agar dengan tekad bulat sampai mati tangan ini tidak lagi berbuat jahat. Itu sudah sama dengan dipenggal. Dan kalau kaki kita juga salah langkah, ya, salah kamar di bawah kaki kita itu sehingga terjadi dosa-dosa, maka kita harus menghukum kita sendiri. Kaki kita ini harus kita penggal, kata Tuhan Yesus. Tapi hukum internasional melarang itu dipenggal, tak boleh katanya. Tapi dalam hal ini kita bisa juga patuh kepada kedua-duanya. Kalau kita sudah penggal kaki kita yang berserong itu, yang salah langkah itu, tentu saja kita harus bertekad sampai mati kaki kita tidak berbuat salah lagi. Jangan serong lagi. Jangan salah langkah lagi. Dan kalau mata kita ini salah lihat, ya, mata kita ini nyerbeng-nyerbeng ke sana, sehingga seperti mata Daud yang menyerbeng-nyerbeng dari sotoh rumahnya ke kamar mandinya Batseba, lalu berbuat jahat. Mata seperti itu sebenarnya harus dicongkel, kata Tuhan Yesus. Tetapi
Mencongkel mata sedemikian pun dilarang sekarang ini, walaupun pernah diberlakukan di negara-negara di sana. Bagaimana ya? Bagaimana caranya? Harus berkacamata kuda ke mata kita? Tidak. Yang penting hati kita dapat mengendalikan mata kita ini agar mata kita ini tidak mata terbeng, tidak mata berdosa, tidak mata yang liar melihat-lihat di sana. Ada pendidikan cara melihat yang baik. Ya, coba bayangkan di pendidikan itu diajarkan kalau kau melihat wanita jangan lihat di sebelah antara bahunya, ya, tapi lihatlah wajahnya atau lihat perutnya. Jadi jangan lihat di antara di sininya ya, jangan. Nanti bilang kau mata kotor. Ya, lebih baik menyedengkan mata ke sana atau ke samping agar tidak menjadi mata kotor mata kita itu. Dari mata memang bisa banyak terjadi dosa. Makanya kalau mata kita adalah mata duitan atau mata apalah itu, mata elang atau mata apa yang tidak lagi mata manusia, ya memang Tuhan Yesus congkel itu. Tapi itu dilarang hukum internasional juga. Makanya kalau kita mau mencongkel mata kita ini tidak lagi melihat hal-hal yang membuat kita berdosa. Jangan lagi. Itu tekad. Dengan tekad itulah bisa kita selamat berjalan walaupun berdua-duaan, berlainan jenis dan lain-lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, hukuman bagi pendosa memang berat, dijatuhkan ke neraka. Tapi sebelum terlambat Tuhan memberikan masa pertobatan. Tuhan mengetuk hati setiap kita yang berdosa untuk kembali kepada Tuhan, ke jalan yang benar. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian daripada orang-orang berdosa, tetapi Tuhan menginginkan orang berdosa itu kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan benar, sehingga dia memperoleh hidup yang baik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman itu tidak sia-sia Bapak Ibu, ya. Dan oleh karena itulah, makanya kita tidak dijatuhkan ke neraka, di mana ulat-ulat api, ya, katakan ulat api yang tidak mati dibakar api, menggeruguti. Dan apinya lebih daripada panasnya api peleburan emas atau peleburan logam. Saya rasa kita tidak ada yang ingin dijatuhkan ke sana. Makanya waspadalah di dalam menjaga dirimu. Dan gembalakanlah umat Tuhan agar tidak ada yang ibarat tangan yang jahil berdosa, kaki salah langkah, dan mata yang salah lihat. Bapak Ibu saudaraku, ini akan digarami dengan api katanya. Ya, karena setiap orang akan digarami dengan api, ya, dibakar habislah itu. Dan garam memang, kamu adalah garam dunia, kata Tuhan Yesus kepada kita, ya. Mengapa kita dimisalkan dengan garam itu, dan hendaknya kita semua memiliki garam dalam diri kita. Karena apa? Garamlah yang tidak mau hilang rasanya walaupun terlebur dan bercampur dengan benda lain. Ya, sulit ada zat menghambarkan garam. Menghambarkan garam tentu saja ada tawas namanya. Kalau terlalu asin, ikanmu bikin tawas sedikit, sehingga tidak asin lagi, hambar nanti. Tapi kalau sudah hambar tidak bisa diasinkan lagi. Makanya lebih baik garam kita garam yang pas. Artinya kalau kita bersama dengan benda-benda lain, orang-orang lain, dunia yang lain, kita menggarami mereka sehingga hidup mereka menjadi enak. Mungkin kita jadi hilang, tapi hidup mereka enak. Enak dirasakan dunia, enak dicicipi oleh Tuhan. Hebat hidupmu. Dan siapa yang bikin kalian, tentu saja kau yang terhitung di sana sebagai orang yang berjasa. Menggarami mereka, dan upahmu itu tidak akan hilang. Ya.
Sama seperti bagi orang yang memberikan air minum secangkir kepadamu sebagai pengikut Yesus, upahnya tidak hilang. Dan kalau kita menggarami orang juga dengan pas dan enak, sehingga kehidupan penuh damai sejahtera, tidak ada perkelahian walaupun garam kita bercampur dengan orang lain atau terbias kepada orang lain, tidak ada perkelahian, tetapi semuanya hidup dalam damai. Dan itulah yang terindah yang dicita-citakan oleh Tuhan Yesus kita hadirkan di dunia ini. Selama berjuang Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, biarlah semua umat manusia dimampukan untuk menggunakan kuasa mengusir setan agar setan dari dunia ini hilang semua. Ya, biarlah semua yang menjadi kawan kita diberkati oleh Tuhan dan tidak kita musuhi dan mereka tidak memusuhi kita. Biarlah yang menyesatkan itu kalau memang tidak mau bertobat dijatuhkan ke neraka. Tapi kesempatan bertobat diberikan kepada kita. Dan apabila sempat terjulung bagian manapun dari bagian tubuh kita ini, kita tidak dibuang. Ya, kita harus menjaga agar tidak terjulung lagi. Kita harus lebih pandai daripada keledai, karena keledai tidak mau terjungkal oleh karena hal yang sama dalam perjalanannya, kan kayak gitu. Dan biarlah garam kita bekerja, walaupun kita tidak kelihatan lagi, tapi garam yang kita serapkan kepada lingkungan dan orang lain itu membuat kehidupan dunia ini enak dan penuh damai sejahtera, dan itulah kebanggaan kita. Amin. Di dalam Yesus Kristus kita berdoa. Tuhan berkatilah apa yang kami renungkan dari firman-Mu kali ini. Dan berkatilah semua umat-Mu di dunia ini agar tetap hidup dalam damai dengan semua orang. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu kepada negara kami. Dan selalu kami mohon agar perhadian pemerintahan di Indonesia ini dapat berjalan dengan mulus dan penuh damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Dan semua aparatur negara kami dapat bekerja dengan giat tanpa korupsi, tetapi sungguh-sungguh untuk membangun bangsa dan negara kami, sehingga negara kami dapat lebih maju dari negara-negara yang lain. Berikan hikmat yang daripadamu kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih kami, dan kepada anggota DPR yang sudah terpilih akan dilantik tanggal 1 Oktober ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas segala berkat-Mu dan sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkanlah doa kami. Amin.